Aku baru nemu sukanya sekarang nih kalau setelah aku lolos funding. Wah, parah Mas, aku kalau misalkan disebut korban sih bisa disebut korban gitu. Waktu sebulan lebih lah aku sampai payout itu. Bedanya di Magical Finance Family sama di tempat lain apa yang Mas Zulfikar rasa ini? Aku sebetulnya apa yang diajarin Mas Alil sih kayak misalkan aku juga pas udah payout ini lebih enjoy lah. Kenapa? Karena modal aku udah hampir 1000% balik. Halo semuanya, balik lagi sama gue Alil Aryadi. By the way, di video kali ini tuh sangat menarik banget. Jadi di sini gue mau share ke teman-teman semua gimana caranya kita bisa lolos di trading prop firm teman-teman gitu. Jadi buat teman-teman yang memang mencari tahu bagaimana rasanya itu kita bisa payout di trading prop firm, kita langsung aja ke inti videonya teman-teman. Oke, jadi di Discord di sini itu udah ada Mas Zulfikar. Halo, halo Mas. Di sini aku mau ngejelasin ke teman-teman semua gimana caranya kita bisa lolos ya di trading platform ini. Aku mau tanya dulu sama Mas Zulfikar, belum di Move ini edukasinya di mana Mas Zul? Dimulai dulu dari aku dulu sempat coba-coba trading sih Mas, sebetulnya coba-coba dulu. Cuman setelah aku terjun ke market ternyata trading ini adalah hal yang sangat unik menurut aku. Terus aku coba buat serius di sana, aku cari-cari nih beberapa mentor selama aku trading ini. Cuman alhamdulillahnya sampai sejauh ini aku nemu Mas Alil nih. Iya, iya. Dan Mas Alil sendiri ini sangat membuka mata aku lah di dunia trading ini bahwa resiko adalah segalanya gitu buat Iya. ngatur resiko. Karena di platform itu resiko itu memang benar-benar sangat amat diperlukan ya. Jadi nggak perlu win rate yang gede-gede, tapi risk to reward sama resikonya dijaga aja, sebenarnya kalian itu bisa payout di platform teman-teman gitu. Nah, Betul. sebelum ke platform nih, Mas Zulfikar, suka dukanya di trading itu apa sih? Wah, kalau suka dukanya sih sebetulnya dukanya sih Mas, kalau misalnya sukanya agak sedikit sih. Kalau diceritain, aku justru kalau misalkan dibilang sukanya sih karena ya setelah aku nemuin apa teknik-teknik yang Mas Alil ajarin tentang resiko, aku baru nemu sukanya sekarang nih kalau setelah aku lolos funding. Udah ngabisin berapa banyak biaya buat course di trading sendiri? Pernah nggak sih join-join grup-grup yang IB oknum kayak gitu-gitu, pernah nggak sih? Wah, parah Mas, aku kalau misalkan disebut korban sih bisa disebut korban gitu. Apalagi aku pernah ikutan kelas yang nominalnya nggak sedikit, Berapa tuh tapi biayanya? ternyata sekitar 5 juta sampai 8 jutaan lah Mas kalau misalkan rate-nya segitu. Iya, tapi kepake nggak itu? Ya ujung-ujungnya dia IB broker gitu-gitu Oh, aja. ujung-ujungnya jualan. Ujung-ujungnya dia jualan Iya, dengan sendiri. iya, 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 iya. Nah, terus bedanya di Magical Finance Family sama di tempat lain apa yang Mas Zulfikar rasa ini? Yang aku rasain dan yang aku dapet sih itu sih Mas tentang bagaimana kita mengelola risiko, terus bagaimana di sini kita diajarin tentang bagaimana ngitung lot size, terus juga Mas Alil sendiri kan ngebimbing kita sampai kita bisa jadi trader yang mandiri, lalu kita setiap hari ngadain live bareng, terus apapun yang ada kendala ketika kita trading, Mas Alil sendiri selalu open akan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan gitu Mas. Iya, kalau di Magical Finance Family itu kayak kalian butuh apa nih gitu. Kita bisa Hmm, mempersembahkan lah buat kalian gitu. Buat per orang pun kayak gitu sih. Jadi aku tuh iya. yang udah masuk di Magic of Finance Family ini yang di Discord terutama kalau bisa tanya aja sampai kalian bisa gitu. Ya balik lagi kuncinya Betul. cuman jurnal. Jurnal itu juga penting banget, sangat amat penting Nah, guys gitu. Karena tanpa jurnal kita nggak punya trading system dan trading kita jadi kehilangan arah gitu, karena di dalam jurnal sendiri betul, kan ada planning, terus juga ada yang paling penting itu psikologi menurut aku, karena setiap orang tuh psikologi kondisinya tuh beda-beda, makanya kita catat di situ apakah kita lagi good, apakah kita lagi high atau lagi medium, kita catat di situ. Ya kalau lagi high ya nggak usah trading kan kita, karena udah betul. tahu gitu. Nah di sini aku mau nunjukin ke teman-teman semua di sini itu Mas Zulfikar pakai Raise ya. Rice funding, betul Mas. Iya. Nah, ini kan 3 fase ya di Betul sini. Mas. Nah, biasanya kan kalau funding itu uji cobanya cuma 2 fase. Kenapa bisa 3 ya di Ya, race ini? sebetulnya di rice funding ini Mas ada juga yang 2 fase, cuman
eh, berbeda di biayanya gitu. Kemarin aku ngambil yang 3 fase itu, pertama memang lebih murah, kedua juga aku mau coba trust dulu nih si Rise ini scam apa enggak. Ternyata setelah aku lewatin 3 fase, terus aku masuk di fase yang funded akun, ternyata itu bisa di payout mas selama 2 minggu Oh, itu. Heeh, iya iya, iya. Ternyata bisa di gitu. buyout ya. Jadi Iya, alhamdulillah lah ya. alhamdulillah nih. Nah, hal yang paling penting menurut Mas Zulfikar ketika trading di platform itu apa? Yang paling penting? Yang penting sih sebetulnya gini ya, di Magic of Finance ini kita diajarin tentang bagaimana ngatur resiko. Nah, di funding juga bagaimana kita caranya untuk jaga drawdown per harinya tuh Mas. Nah, Iya, sedangkan kan yang Mas Alil ajarkan, kali trading itu usahain resiko kita 1% tuh Mas. di per Nah, trade, iya. per trade. Daily drawdown Sedangkan ya, daily drawdown per harinya itu 5%. kalau di funding. Nah, kalau di funding, berarti kan Iya, kita tuh punya kesempatan buat 2 kali open nih, iya, iya. karena nggak ngelewatin 5% tersebut. Iya, iya, Terus iya. kan rewardnya juga kan kalau misalkan di Magic of Finance tuh 1 banding 3, berarti kan kita itu kalau misalkan take profit itu kita udah dapat 3% tuh. Iya, iya. Sedangkan funding untuk achieve funding itu di fase pertama kita harus achieve 8%, di fase kedua kita harus achieve 5%, di fase ketiga itu cuman harus achieve 3%. Iya, 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 Jadi iya. menurut aku itu korelasi banget nih sama yang Mas Alil ajarin sampai ke titik di mana aku bisa funded di Rise Funding ini gitu Mas. Iya, iya, iya. Jadi gitu ya guys. Jadi nih ya buat di Magic of Finance sendiri, aku sih selalu ngajarin ke teman-teman. Jadi kalian itu kalau bisa ya guys ya, kalau bisa itu kalau mencari modal itu jangan pakai duit pribadi gitu. Menurut aku sendiri gitu. Jadi duit pribadi itu buat edukasi aja. Nanti kan kalian udah punya skill set, juga mindsetnya udah terbentuk, habitnya udah terbentuk. Jadi kita bisa cari modal di tempat lain gitu. Bisa di koin micin, bisa juga nyari modal di situ. Terus juga nyari modal lagi di platform bisa juga kayak gitu. Ya. Jadi kalau bisa tuh diusahakan dimaksimalin skillnya, bukan profitnya gitu. Jadi kalau Iya. misalnya kalian skill set sama mindsetnya itu udah dapet, kalian mau platform ya gimana pun udah dapat habitnya, jadi tinggal ngejalanin doang, udah nggak pakai emosi lagi trade-nya gitu teman-teman. Nah terus Mas Zulfikar ini berapa lama ya untuk bisa selesaikan challenge ini? Aku itu jadi 1 fase itu dikasih waktu untuk achieve 1 bulan tuh Mas 1 fase. Tapi karena kebetulan mungkin aku lagi dapat market yang enak, apalagi di New York season kan kita banyak spike-spike-nya itu, aku itu nyelesain 3 fase itu nggak sampai 1 bulan, Mas. Oh 3 fase itu nggak sampai 1 bulan. Nggak sampai Dua satu minggu bulan, ada nggak? Dua pokoknya minggu ada nggak? 2 minggu lebih lah, 2 minggu lebih itu. Iya, iya. Aku sampai payout itu cuman waktu sebulan, sebulan lebih lah aku sampai payout itu. Oh sebulan lebih dikit ya. Iya, Mm-mm. dan fokusnya aku saranin ke Mas Zulfikar waktu itu adalah kalau bisa latihan untuk ngelatih drawdown-nya Iya, gitu. betul. Itu karena kalau kita udah bisa ngelatih drawdown itu udah aman sih guys. 3 bulan Iya, berturut-turut jadi habit. Jujur aja kalian iya. cepet banget kayaknya guys. Iya, aku setuju sih, setuju itu Iya, Mas, setuju banget. iya. Jadi fokusnya ke situnya aja gitu. Kalau misalnya buat yang layer-layer jangan harap kalian bisa ikut funding guys, karena agak Betul, susah betul. gitu. Jadi fokuslah memang kita tuh kayak profesional aja trade-nya gitu. Betul. Gitu. Terus yang berikutnya metode pakai metode apa? Aku sebetulnya apa yang diajarin Mas Alil sih kayak misalkan si market itu respect trend line, masuk Fibo, golden ratio, yang kayak gitu sih Mas sebetulnya. Yang penting kan resikonya itu yang diatur. Iya, Kalaupun kita sekali sehari itu berturut-turut konsekutif loss 3 kali kan cuma 3% tuh. Itu kan maksimal lossnya itu 75%. Kalau misalkan kita 1 kali trade itu iya, kita lossnya 1%, masa kita 75 kali bakal loss terus sih Mas? iya, Pasti achieve lah gitu. iya, iya. Pokoknya buat cari momen-momen impulsif biasanya di sesi apa, Mas Zulfikar? Di New York season sih Mas.
Di New York Aku Season. New York Season. Soalnya itu cepat banget tuh kalau misalkan 100 pips, kalau misalkan kita open 0,01 atau 0, berapa juga udah berapa persen tuh sebetulnya. Iya, berarti day Hmm. trader ya, Mas Zulfikar ya? Nggak Iya, diinap-inapin ya? Day trader iya, aja, iya. nggak swing kan? Enggak, Mas. Aku day Enggak. trader. Iya, day trader aja ya. Jadi kalau day Ya. trader itu ya per sesi udah gitu trade-nya hari itu juga gitu teman-teman. Jadi nggak diinep-inepin gitu. Ada swap-nya juga nggak sih di race? Ada swap. Berapa Ya. persennya aku lupa. Ini perdana nih guys. Harusnya Mas Faza kemarin tuh, harusnya. Iya, Mas Fajar. Iya, Mas Faza. Mas Faza udah lolos fase 2 di My Forex Fund. Ya kan? Itu hari itu juga harusnya achieve. Nah, besokannya kena scam di My Forex Fund. Sayang banget padahal itu udah bisa payout itu harusnya tuh Mas Faza tuh. Cuman ya belum rezeki guys ya. Nggak Iya, masalah betul. juga, ya belum rezeki juga. Nah, saran nih buat teman-teman yang mau fokus ke fund trader itu apa tuh Mas Zulfikar? Gimana step pertamanya? Step pertama yang penting kan di situ udah ada aturan tuh di funding tuh. Jangan lebih drawdown 5%. Terus ya udah kita sekali trade aja 1% aja gitu. Terus kita cari momen-momen di mana kayak New York Season, London Season kan itu momen-momen spike ya Mas. Ya momen-momen Jadi impulsif lah. momen-momen impulsif. Nah menurut aku kalau misalkan hari itu kalian udah misalnya udah 2 kali loss atau misalkan udah 2% udah aja gitu. Iya. Karena emang betul manusia itu tidak tidak bisa untuk langsung apa sih Mas namanya? Tidak bisa Wih, langsung, iya. ya. Nggak bisa langsung, biasnya tuh nggak bisa langsung comeback gitu, stop and reverse Nah, gitu-gitu nggak bisa. ya. Makanya menurut aku sih psikologis itu paling penting. Kedua jaga drawdown, terus stop loss itu adalah hal yang paling utama di funding menurut aku. Stop Iya. loss, lot size itu adalah hal yang harus benar-benar kita jaga gitu, Mas. Iya, metode mah gitu-gitu aja ya. Metode mah gitu-gitu aja sebenarnya di Google juga banyak sebetulnya, Iya, Mas. iya metode mah gitu. Apalagi kita yang Hmm. gampang-gampang kan kadang-kadang respect trendline aja udah kan probabilitasnya Iya, lebih oke gitu. iya. Makanya Iya, apa ya di buku-buku juga sebetulnya yang Mas Alil itu ajarin itu ada gitu. Cuman kan iya. bagaimana caranya kita mengelola resiko, terus bagaimana kita cara ngatur lot size itu yang nggak diajarin di buku sebetulnya. Iya betul Buku betul. itu kebanyakannya kayak teknikal, terus kayak apa chart pattern. Nah, Indikator, sedang iya kayak gitu-gitu lah Bu. eh Iya. ya sedangkan yang paling penting menurut aku adalah lot size, terus resiko yang mana itu mempengaruhi ke psikologi kita gitu. Iya betul Jadi betul yang betul. penting ya Mas. Kalau revenge pokoknya abis lah ya di di banding ya. Iya, Nah, kalau misalnya goals utamanya Mas Zulfikar ini pengen nge-funding account berapa nih? Goalsnya, target. target aku sih ini kan funding yang diraih sendiri itu sampai 4,5 M ya Mas. Iya, maksimal ya? Yang ya maksimalnya itu Maksimal. segitu. Mm-mm. Berarti 4.600.000 US dollar. eh 4, pokoknya kalau aku kemarin dirupiahin itu 4,5 miliar Mas. Iya, iya, iya. Ya, ya Tuan. Nah sebetulnya kalau misalkan aku udah nemu ritmenya, mau segede apapun, ya udah kita tinggal naikin lot aja gitu. Iya, iya, betul, betul. Yang penting 1% Eh, kan? ya, Iya, yang penting 1%. ya kalau misalkan modalnya $10.000 atau 140 juta, ya udah kita bagaimana caranya sekali resiko itu 1,4 juta gitu. Iya, Soalnya seberapapun akun gedenya, tetap persentasenya tetap segitu gitu. iya, 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 iya. Eh, Jadi kalau misalkan harus profit 8% ya udah naikin aja lotnya gitu. Iya, Resikonya segitu-gitu aja. iya. Resikonya 1%, cuman lot Iya, size-nya aja yang beda. Gitu aja iya. sih guys sebenarnya. Ya, jadi Heeh. aku sendiri kan jebolan FTMO 2019 ya. Caraku ya kayak gitu, santai aja udah simple. Yang penting tetap ngejurnaling gitu. Daripada kita trading ya kan pakai duit kecil, full margin habis gitu kan. Iya. Lebih baik kita fokusnya untuk mengendalikan diri kita biar lebih baik lagi tradingnya guys gitu. Kalau misalnya di fund trading ini 5% per hari, jangan dimentokin 5% gitu. 2% Iya, aja. Kenapa harus 2%? Karena 1% lagi buat jaga-jaga kan. Yang betul. namanya market itu kan bisa kena spike kan, bisa kena eh spread kayak gitu-gitu kan. Jaga-jaga aja di situ Ya. gitu. Aman aja.
lebih enak tuh memang fokusnya di New York Season sih. Jadi kalau misalnya trade pertama kita gagal, kita masih ada peluru satu lagi kan, itu buat cadangan kalau misalnya kita kena slippage kan gitu. Iya. Lebih ke situ sih, 2% aja cukup lah sehari. Iya. Aman aja, santai. Iya. Itu menurut aku sih gitu ya. Setuju Mas. Iya, pokoknya drawdown itu udah paling penting banget gitu. Drawdown sama pokoknya tipe kal trading aku tuh sama kayak prop firm banget lah gitu. Betul. Kalau aku sendiri ya gitu. Yes. Ya, mungkin teman-teman yang di Discord ada pertanyaan. Kalau ada yang mau nanya sama Mas Zulfikar, boleh kita diskusi yang di Discord. Boleh. Boleh guys. Apa? Mas, ngatur Ya. emosi Mas kalau habis loss. Apa ya Mas? Menurut aku sih gini, kan kita itu punya peluru banyak tuh, kata Mas Alil tadi, karena kita sekali loss itu 1%. Terus misalkan hari ini kita loss, terus misalkan kita next trade-nya itu loss, ya udah gitu, peluru kita masih banyak. Ngapain kita kayak mikirin yang udah-udah gitu. Fokus aja ke depannya, gimana caranya buat istilahnya buat profit untuk next trade-nya gitu. Aku sih kayak gitu, soalnya drawdown-nya aja 5%, terus kali loss-nya kita cuma 1%. Ya mentok-mentok di 2% lah. Sedangkan kita dikasih waktu 1 bulan. Nah, masa sih 75 kali trade kita nggak ada yang TP satupun gitu. Nah, sedangkan 1 kali TP itu bisa nge-cover 3 kali loss Kerugian kita kita. gitu. Iya, betul. Iya. Aku Pokoknya sih kayak gitu. buat yang masih emosi berarti sering-sering di akun Sen aja udah. Buat belajar ngatur daily drawdown sebelum ikut funding sih. Menurut Iya. aku cuman ya akun Sen aja minimal 200 ya kan, di raise aja bisa 75.000 kan. Ya Iya, kan bisa 75.000, ya udah mending di raise aja gitu. iya. Aku juga pas udah payout ini lebih enjoy lah. Kenapa? Karena modal aku udah hampir 1000% balik. Iya. Iya. Ya udah gitu. Kalau misalkan aku loss hari ini atau besok lusa aku loss nggak bisa payout, ya aku udah nggak rugi sama sekali gitu. Malahan aku misalkan loss hari ini, besoknya loss lagi, kehitungnya masih profit gitu, Mas. Gitu Mas Sidki. Jadi Iya. percaya sama sistem yang udah kita buat aja sih. Betul. Gitu aja. Tenang kok, market nggak bakal kemana-mana. Jangan buru-buru aja, Mas Sidki. Iya. Kalau salah direction, biasanya tuh kelemahannya trader itu adalah ketika dia salah direction, dia nggak mau kalah tuh. Orang gue mau sell, padahal market naik kan, pengennya sell terus. Makanya kan kebanyakan trader pemula averaging kan. Harusnya kalau udah salah direction ya udah besok lagi lah, nggak usah di revenge. Sebenarnya itu aja sih, karena kan di setiap sesi itu pergerakan market beda-beda guys. Aku juga dulu pernah kayak gitu, Mas. Iya. Si trend line udah di break, yang aku pindahinnya trend line-nya. Padahal emang udah trend line, emang si candle-nya udah break trend line gitu. Iya. Kita yang salah bikin trend line. Iya. Oke guys, kita doakan ke Mas Zulfikar, semoga Amin. bisa nge-funding 5 miliar. Amin. Amin. Pelan-pelan aja sih, yang penting kalau menurut aku nih, aku kan dulu kan awal ya platform itu, di awal itu gagalnya 2 kali tuh. Ya kan? Terus habis itu baru profit yang ketiga kalinya gitu. Karena belajar nih, ya kan? Platform 1 sama platform 2 itu kan nggak bisa nahan drawdown tuh. Ya udah akhirnya forward test pelan-pelan dan akhirnya kecapai gitu. Pokoknya nyantai aja lah, kalau platform tuh kita tidak berkompetisi oleh siapapun sih. Dan harusnya bisa lebih santai lagi. Bukan modal kita juga kan itu. Iya sih. Yes. Aku kesana sih. Iya kan, tapi ya jangan ngeremehin juga gitu. Fokus, stay the plan aja gitu. Saran aku buat yang pemula, pertama adalah fokus drawdown. Ketika kalian udah bisa menguasai drawdown kalian detik-detik memasuki fase kesuksesan di dalam trading futures ini guys. Setuju aku, Mas. Itu aja. Mas Zulfikar kerja juga kan di kantor? Kerja aku, Mas. Kerja kan? Kepikiran nggak pas trading? Maksudnya gimana, Mas? Iya kan biasanya kan ada orang yang lagi ada posisi trade terus ganggu kerjaannya tuh. Enggak sih aku. Karena ya udah gitu. Nothing dulu saja ya kalau udah entry ya. Nothing dulu sebetulnya. Iya, iya gitu. Soalnya emang ya mungkin nggak tahu sih ya, Mas. Mungkin karena modal aku udah balik juga. Terus ini juga kalau misalkan aku loss hari ini misalkan sampai 3 juta atau 4 juta, ya udah gitu, aku ngeluarin modalnya juga nggak segitu. Iya kan.
Lebih chill aja. Yang penting guys tetap stay the plan. Journal Iya. trading itu sangat perlu karena setiap Iya. minggunya trader itu evaluasinya bukan dari profitnya. Biasanya tuh yang Iya. pemula ketika lagi rugi dilupakan gitu. Harusnya tuh dievaluasi. Kemarin gue salahnya di mana ya? Harusnya tuh trader kayak gitu. Jangan sampai terbalik ya. Biasanya kalau pemula nih malah profitnya yang diinget-inget gitu. Lossnya diabaikan. Harusnya kebalikannya. Lossnya harusnya yang dipikirin buat pelajaran biar direkord nih sama otak kita. Jadi Iya. next kalau misalnya ada pola yang memang harus bisa dimanfaatin ya dimanfaatin gitu. Jangan sampai salah directionnya gitu. Gitu sih teman-teman. Itu menurut aku ya. BTW aku juga lagi running profit nih guys. Mantap. Yang Gobay tadi juga kita tadi. open. Yang tadi open tadi. Masih Ya, apa open iya tadi. running? Oh iya running ya. Running dong guys. Running dong guys. Aku tadi SL dikecilin hampir SL guys. Udah aku Hampir aman sih. SL. Udah Running, running. BP nih, aku Running, BP lah running, sekarang. running. Running Ya, ya. ya, ya. Mas Sidik doang kena Oke. BP ya. Maaf ya Mas Sidik ya. Kadang emang market gitu, jadi double bottom kayak gitu-gitulah. Nyebelin lah. Market tuh kadang-kadang lah. Oke. Market nggak bisa diatur guys, harus Iya. kita yang ngatur diri kita sendiri guys. Nah, itu dia. Good. Mas Zulfikar. Ya. Oke, di sini semangatin aku Mas Zulfikar tuh. Mas, Siapa nih? kata Mas Sidik, Mas bahas SL Hunter dong. Oke, abis ini kita akan bahas SL Hunter ya. Oke guys, jadi segini dulu videonya. Buat kalian yang mau join Discord, kalian itu bisa ikutin aja Telegram kita. Linknya itu ada di bio untuk informasinya guys ya. Yang jelas di kita itu non IB, jadi kalian bisa menggunakan broker kalian masing-masing gitu. Dan yang paling penting adalah habit dan psikologinya. Kita utamanya di situ dibanding metode soalnya gitu. Karena metode apapun percuma nih kalau misalnya kalian itu fundamental dari tradingnya tuh belum kuat gitu. Contohnya misalnya kayak apa? Contohnya misalnya ada orang nih jago dia bela diri ya kan. Dia bisa semua jurus nih, apapun jago. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa kuda-kuda ya kan percuma juga. Mending main PS aja di rumah berantem ya. Gitu ya. Itu adalah salah satu contoh kecil aja. Oke, jadi terima kasih buat Mas Zulfikar. Ya. Next kita support Mas Zulfikar biar bisa sampai nge-funding di 5 miliar guys. Kita doakan Amin, bersama-sama. ya Allah. Ya guys ya. Kita doakan bersama-sama. Yuk. Oke, nama saya Alil Aryadi dan Mas Zulfikar. Juga di sini ada Mas Anam, ada Mas Ari, ada Mas Sidki. Pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.